Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di edisi kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu pusaka koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit yang bernama atau berdapur Dolok. Nah nanti kita akan melihat ricikannya, lalu filosofi dan juga pamornya. Nah untuk itu langsung saja kita akan review bersama. Nah sobat semuanya, di edisi kita kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu dapur keris yang kurang begitu populer, yaitu keris Dolok atau dapur Dolok. Nah ini adalah koleksi dari Bumi Mojopahit, dari koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit, dan ini sudah lama sekali saya koleksi. Nah ini adalah penampakannya. Dia memakai warangka, stylenya adalah Gayaman Yogyakarta. Nah seperti ini sobat. Lalu untuk pendoknya sendiri ini memakai pendok Seloro. Nah seperti ini. Coba kita akan melihat dulu kerisnya sebelum kita membuka buku. Nah coba kita akan melihat penampakan dari pusakanya. Nah sobat semuanya, ini adalah penampakan dari keris Dolok. Nah saya kapan hari itu mereview dari kerisnya Pak Heri, juga berdapur Dolok, di bagian sor-sorannya ini sobat. Nah di bagian sininya, kalau punyanya Pak Heri itu bersiluet kayak seperti lafadz Allah. Dan ternyata punya saya sendiri pun, coba kalian amati di sini, ini pun juga ada siluetnya pamor lafadz Allah. Nah di kanan kirinya ini seperti ini. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga lebih tahu, biar ini memang beneran ada lafadz Allahnya, apakah cuma mengada-adakan seperti itu. Tapi sebelum itu sahabat semuanya, kita akan mereview dari ricikannya. Nanti kita juga akan mereview tentang filosofi dari dapur Dolok itu apa sih, dan juga kita akan nanti mereview dengan pamornya sekalian. Nah sobat semuanya, untuk edisi kali ini saya membuka buku untuk bahan acuan, yaitu yang pertama adalah buku dapur, dan yang kedua bukan ensiklopedi keris tapi buku keris Jawa antara mistik dan nalar, untuk mereview dari dapur Dolok ini sobat semuanya. Nah ini adalah penampakan dari dapur Dolok menurut dari buku dapur. Nah ini coba kita akan melihat ricikannya apa saja. Nah ini adalah dapur Dolok luk gangsal. Jadi luk gangsal berarti luknya 5 sobat semuanya. Lalu dia memakai gandik lugas. Nah gandiknya lugas atau polos. Lalu ada tikel alis dan juga tikel alis ini. Lalu ada juga sogokan. Nah di sini ini sogokannya. Lalu serawean. Nah serawean adalah di sini. Nah kalau di sini sobat semuanya, untuk ricikannya tidak disebutkan adanya pejetan. Nah, padahal di sini kan ada yang namanya pejetan. Coba kita akan melihat dari buku yang lainnya yang berjudul buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Karena di bagian untuk pembahasan keris Dolok ini sobat semuanya, saya tidak menemukan pembahasan tentang dapur Dolok di buku ensiklopedi keris. Jadi saya harus mencari untuk referensi yang lain, karena saya tidak ingin sumber saya cuma satu buku, jadi setidaknya atau minimal itu adalah 2 buku kalau bisa. Nah, di sini kita akan melihat tentang tabel ricikan dari dapur. Nah, ini sobat semuanya, bentar. Nah, di sini adalah ada tabel ciri dapur. Nah, di sini adalah luknya luk 5. Coba kita akan melihat untuk dapur Dolok. Nah, ini adalah dapur Dolok. Nah, di sini ada berarti ada di sini keterangannya gandik lugas. Nah, gandiknya lugas. Oke, ada. Lalu di sini ada yang namanya pejetan. Nah, ini angka 1 ini berarti dia ada pejetan. Lalu ada tikel alisnya. Lalu ada juga sogokan depan. Lalu ada juga sogokan belakang. Berarti sogokannya ada 2. Lalu ada yang namanya serawean. Nah ini ada keterangannya, ini ada cuma separuh saja, yaitu di Greneng.
Nah, apa keterangan dari cuma separuh ini? Coba kita akan melihatnya di bagian bawah sendiri sini sobat. Nah, kalau dia berbentuknya ini cuma separuh lingkaran hitamnya, ini ricikan dapur bersangkutan bisa ada dan bisa juga tidak. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk ricikan yang ada bulatannya hitam tapi cuma separuh, itu bisa ada juga bisa tidak. Coba kita akan melihat dari ricikan dapur koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini sobat semuanya. Nah, kalau kalian amati di sini, ini lognya 5, 1 2 3 4 5. Nah, lalu dia memakai gandiknya ini lugas atau polos. Nah, lalu dia juga memakai tikel alis. Nah, ini ada tikel alisnya. Lalu ada pejetan. Nah, ini pejetannya. Lalu ada sogokan. Nah, sogokan depan dan juga sogokan belakang atau juga sogokannya rangkap, lalu memakai serawean. Nah, kalau di sini kita tidak menemukan yang namanya greneng. Nah, sobat semuanya, setelah kita melihat atau mereview tentang ricikannya dari dapur dolok ini, saya akan sedikit memberikan sebuah informasi tentang filosofi dari dapur dolok ini yang saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Nah, jadi dapur dolok ini sobat semuanya, ini berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya pohon jati muda. Dalam esensinya, dolok ini merupakan dapur keris dengan personifikasi dari sebuah kesejatian hidup, kesejatian tujuan, dan kesungguhan tekad, serta simbolisasi akan pengingat bahwa pemegang pusaka akan senantiasa mencari dan menemukan makna hidup di dunia, serta tidak mudah dipengaruhi atau diombang-ambingkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga sobat semuanya tidak terlupa akan maksud dan tujuan hidupnya yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena makna dari nama jati sendiri itu sobat, itu adalah artinya sejati atau kesejatian. Pada zaman dulu ini di Jawa, ini keris dengan luk 5 ini hanya dimiliki oleh raja, pangeran, atau keluarga kerajaan serta para bangsawan sobat. Juga oleh para pemimpin masyarakat dan orang-orang yang memiliki kemapanan sosial. Nah, itu adalah sekilas untuk pengetahuan tentang luk 5 itu tadi sobat. Bahwasanya kalau zaman dulu ini di dalam khasanah atau sanaji, untuk luk 5 itu biasa diagem oleh para pemimpin, itu seperti itu. Jadi saya lanjutkan lagi untuk keterangannya. Dengan kata lain, keris luk 5 ini merupakan keris keningratan. Biasanya keris berluk 5 ini dibuat untuk tujuan memberikan tuah yang menunjang wibawa, kekuasaan, dan supaya pemiliknya ini dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Itu semuanya. Itu adalah filosofi dari dapur dolok dan juga mengenai arti dari luk 5. Lalu setelah itu sobat, kita akan melanjutkan lagi pamor apa kira-kira yang ada di keris ini. Nah, kalau di bagian bilah ini saya lebih condong menyebutnya ini adalah pamor ngulit semongko. Nah, ini kalau untuk ini filosofi dari pamor ngulit semongko ini sobat semuanya, ini dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang, dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya jika kita pandai bergaul, pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rezeki terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Nah, itu adalah untuk di bagian bilahnya. Nah, di sini saya juga menemukan pamor lain atau tidak ada pamornya di bagian gonjonya. Nah, kalau kita mendapati seperti ini, maka ini disebut dengan gonjo wulung. Nah, di gonjo wulung ini pun ini juga mempunyai arti tersendiri sobat. Nah, sobat semuanya, untuk mendefinisikan apa sih gonjo wulung itu, maka kita harus membuka buku. Di sini yang kita buka atau yang saya tunjukkan kepada kalian adalah buku pamor. Nah, ini adalah keterangan untuk gonjo wulung.
Gonjo wulung yaitu gonjo tanpa pamor, jadi tidak ada pamornya, hitam kelam saja. Khasiatnya untuk memperkuat dan memperbesar daya tuah keris. Gonjo wulung dianggap juga sebagai kamuflase terhadap jenis pamor pada wilayahnya. Nah, ini adalah keterangan untuk di gonjo wulung, sobat. Nah, sobat semuanya, lanjut lagi. Tadi di bagian awal tadi saya bilang kepada kalian semuanya bahwasanya untuk dapur dolok ini ada semacam kayak siluet berpamor lafadz Allah. Saya mendapatkannya ini di bagian sor-soran ini, sobat. Dan saya ini teringat dengan kerisnya Pak Heri yang waktu itu juga dapurnya dapur dolok. Jadi dia pun di bagian sor-sorannya ini dia membentuk siluet Allah. Nah, coba kalian amati di sini. Ini kalau menurut saya pribadi ini, nah seperti ini, nah gini, nah seperti lafadz Allah. Dan di bagian baliknya pun juga seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau yang ini untuk lafadz Allahnya atau siluet Allahnya ini terbalik nih, sobat. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, apakah kalian juga ini sama dengan saya untuk penafsirannya ataukah beda? Silahkan. Intinya di sini adalah kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kalian semuanya. Dan di sini intinya kita juga belajar bersama mengenal namanya Tosan Aji. Dalam hal ini berdapur dolok. Nah, seperti ini, sobat. Kerisnya bagus, dan ini juga kalau saya boleh bilang ini termasuk juga utuh, lumayan utuh untuk bilah kerisnya, dan untuk pamornya pun juga lumayan. Nah, seperti ini, sobat. Keren sekali. Nah, demikianlah tadi, sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur pusaka dengan nama dapur dolok. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya mereview tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.